Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona di Bencana longsor yang terjadi di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Banjir yang terjadi di Kalimantan adalah yang pertama dalam 50 tahun terakhir. Gempa bermagnitudo 6,2 yang mengguncang kawasan Sulawesi Barat 13 Januari lalu menyisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Aoyuki. Di video kali ini mungkin cukup berbeda dengan video-video saya yang sebelumnya. Pertama, saya mengucapkan bela sungkawa turut berduka cita dengan apa yang sudah terjadi di negara Indonesia. Dimulai dari adanya COVID-19 di tahun 2020. Kalau gak salah pada bulan Maret kita dikagetkan dengan adanya virus COVID-19 atau coronavirus atau virus corona. Dan sampai saat ini virus COVID-19 belum selesai. Di sini juga saya menghimbau kepada seluruh teman-teman untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Apabila ingin keluar dan apabila itu terpaksa, gunakan protokol kesehatan. Karena sampai saat ini virus COVID-19 belum juga selesai. Mari kita sama-sama memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekarang kita sudah menginjak tahun baru, tahun 2021. Di mana di tahun 2021 ini dibuka dengan beberapa bencana yang melanda negara Indonesia ini. Dimulai pertama dari longsor di Sumedang yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2021. Dan di longsor ini memakan korban jiwa sebanyak 32 korban. Dan juga merusak beberapa rumah yang berada di sana. Ini sudah menjadi berita pahit, berita sedih yang mengawali tahun 2021 ini. Setelah terjadinya longsor, kita juga dikagetkan dengan terjadinya banjir di Kalimantan Selatan. Banjir di Kalimantan Selatan ini cukup luas, dengan merendam beberapa kabupaten yang berada di Kalimantan Selatan ini, menyebabkan ribuan rumah terdampak dan warga di sana harus mengungsi. Sampai-sampai banjir ini merendam sampai ke atap rumah. Hal ini juga sangat mengagetkan seluruh masyarakat di Indonesia dengan apa yang terjadi di tahun 2021 ini. Yang ketiga juga kita dikagetkan dengan bencana alam, yaitu gempa di Mamuju dan di Majene, Sulawesi Barat. Gempa bumi ini mengguncang Majene dan Mamuju dan sekitarnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Terjadi pada 14 Januari 2021 dengan kekuatan 5,9. Kemudian gempa dengan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Majene dan terasa hingga Mamuju pada Jumat 15 Januari 2021.
Dan di sini, di dalam bencana ini, mengakibatkan korban jiwa sebanyak 81 orang. Menurut data Pusat Pengendali Operasi BNPB yang dimutakhirkan pada Minggu 17 Januari 2021, kerugian material akibat gempa antara lain 1.150 unit rumah rusak serta 15 unit sekolah terdampak dan masih dalam proses pendataan. Cukup banyak rumah dan juga sekolah yang terdampak dalam gempa ini. Dan cukup banyak juga korban jiwa akibat gempa di Sulawesi Barat ini. Ini juga mengagetkan seluruh masyarakat yang berada di Indonesia. Dengan terjadinya bencana-bencana di awal tahun 2021 ini. Mengagetkan dengan apa yang sudah terjadi di negara Indonesia ini. Setelah beberapa bencana terjadi di Indonesia kembali dikagetkan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu pada tanggal 9 Januari 2021. Ini pada hari yang sama dengan terjadinya longsor di Sumedang. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021. Cukup menggegerkan, mengagetkan, dan juga tidak menyangka dengan akan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini. Pesawat ini rute Jakarta Pontianak. Lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 14.36 dan hilang kontak 4 menit kemudian. Cukup cepat pesawat ini hilang kontak. Pihak Air Traffic Controller atau ATC kemudian menanyakan pilot mengenai arah terbang pesawat. Namun, dalam hitungan detik, pesawat dilaporkan hilang kontak hingga akhirnya jatuh di perairan Kepulauan Seribu, mengakibatkan seluruh penumpang dan juga awak pesawat tewas. Pesawat hancur berkeping-keping. Seluruh jasad penumpang awak pesawat juga hancur berkeping-keping. Dan pesawat tersebut mengangkut 62 orang yang terdiri atas 12 awak kabin, 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Sungguh menyedihkan dengan apa yang terjadi dalam penerbangan di Indonesia ini. Dan pesawat jatuh ini sempat diramalkan oleh seseorang
bahwa di tahun 2021 akan ada pesawat jatuh. Beliau juga menjelaskan bahwa yang jatuh pesawat ada warna merahnya dan ada warna birunya. Apakah ini sebuah kebetulan? Orang mati, jodoh, rezeki, itu sudah ada yang mengatur. Siapa yang mengatur itu semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu siapa jodoh kita. Kita tidak tahu di mana rezeki kita. Yang harus kita lakukan yaitu selalu berikhtiar dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramalan yang diramalkan oleh beliau ini, ya mungkin ini sebuah kebetulan. Ada pesawat jatuh di tahun 2021 ini. Tapi ini semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang matinya itu gimana? Orang itu jodohnya dengan siapa? Itu sudah ada yang mengatur. Kita sebagai manusia tidak bisa membantah dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah SWT. Memang ini cukup sedih. Apalagi bagi keluarga yang ditinggalkan dengan terjadinya pesawat jatuh ini. Tapi ini adalah teguran dari Allah SWT dengan semua yang terjadi, bencana-bencana alam yang terjadi di negara Indonesia ini adalah teguran dari Allah SWT. Bahwa kita sebagai manusia harus selalu beribadah kepada Allah SWT. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini cukup menyedihkan seluruh masyarakat di Indonesia dan tidak menyangka dengan apa yang sudah terjadi di negara Indonesia ini. Dimulai dari bencana-bencana alam yang terjadi, jatuhnya pesawat. Kita tidak menyangka dengan apa yang terjadi di negara Indonesia ini. Dan di awal tahun 2021 ini, kita sudah cukup lelah menghadapi COVID-19. Dan di 2021 ini kita mendapatkan berita dari teman-teman kita yang terjadi bencana, pesawat jatuh, dan yang lainnya. Itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya agar selalu beribadah. Karena mati bisa kapanpun, dimanapun, tidak memandang usia baik yang muda, baik yang tua, tidak memandang baik yang sakit ataupun yang tidak sakit. Mati bisa kapan saja terjadi. Jadi kita sebagai manusia, tugas kita di dunia hanya satu, beribadah, beribadah, beribadah. Jatuhnya pesawat, terjadinya bencana-bencana yang ada di Indonesia ini, jadikan sebagai pelajaran, ambil hikmahnya untuk kita semua. Sampai detik ini pencarian masih dilakukan untuk mencari puing-puing pesawat Sriwijaya SJ182. Dan juga masih mencari para korban jiwa yang berada di pesawat ini. Sempat viral juga kemarin di media sosial, ada beberapa video yang memperlihatkan video-video terakhir di dalam pesawat, dan juga ada video yang menyatakan bahwa penyelam mendengar suara teriakan minta tolong dalam korban pesawat jatuh ini. Nah itulah ada begitu potongan
karena tekanan dia keluar dari kantor. Dan saya juga sempat sedih Baru terdengar suara-suara mendengar video suara-suara aneh. yang tersebar luas di media sosial. Orang bilang suara manusia. Padahal Dan secara mari kita doakan bersama-sama, itu kan mudah-mudahan korban-korban jiwa dalam bencana alam maupun pesawat jatuh ini diterima amal ibadahnya oleh Allah, ditempatkan di sisi yang mulia, di sisi Allah SWT. Dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan, supaya diberi kesabaran oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah pesawat Sriwijaya Air 182 jatuh, dunia kembali digegerkan dengan wafatnya ulama syekh terbaik, penghafal Quran, hafiz Quran. Beliau wafat pada tanggal 14 Januari 2021. Syekh Ali Jaber merupakan seorang yang sangat baik, yang sangat mulia. Bahkan sifat beliau sama dengan sifat Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah lama tinggal di Indonesia. Pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau dinobatkan sebagai warga negara Indonesia. Beliau sangat bangga dengan apa yang beliau dapatkan, yaitu menjadi warga negara Indonesia. Beliau juga ingin memajukan negara Indonesia ini. Beliau juga sempat menjadi juritah Hafiz Indonesia. Dan beliau juga menjadi guru di Hafiz Indonesia itu. Pada saat itu, tanggal 29 Desember 2020, Syekh Ali Jaber dinyatakan positif COVID-19. Hal itu ia sampaikan melalui video yang kemudian diunggah oleh akun yayasannya. Dalam video tersebut, Syekh Ali Jaber tampak memakai alat bantu oksigen. Ia mengaku tak menyangka bisa positif COVID-19 ini. Dan beliau pada saat itu masuk ruang ICU. Kondisi Syekh Ali Jaber lantas memburuk tak lama setelah mengumumkan dirinya positif COVID-19. Dan pada saat itu kondisi Syekh Ali Jaber mulai membaik. Tapi Allah berkata lain. Syekh Ali Jaber wafat setelah negatif COVID-19. Cukup menyedihkan, mengagetkan seluruh Indonesia, bahkan dunia, dengan meninggalnya Syekh Ali Jaber, seorang hafal Al-Quran, seorang hafiz Al-Quran. Dan beliau bercita-cita ingin mewujudkan hafiz 1 juta hafiz Quran di Indonesia. Dan menurut saya itu sudah terlaksanakan, karena sudah banyak di Indonesia hafiz Quran yang bermunculan. Syekh Ali Jaber dinyatakan wafat setelah beliau negatif COVID-19 pada tanggal 14 Januari 2021. Beliau dalam
adalah sosok yang menjadi contoh untuk kita semua. Beliau baik, pemaaf, penyabar. Dan itu patut kita contohi perilaku beliau. Dan beliau juga adalah pendakwah. Beliau suka dakwah. Dan pada saat beliau dakwah di salah satu tempat, saya lupa lagi tempatnya di mana, ada seseorang yang menusuk tangan kanan Syekh Ali Jaber, menyebabkan Syekh Ali Jaber berdarah. Tapi apa yang dilakukan Syekh Ali Jaber pada saat penusukan itu terjadi? Sungguh mulianya Syekh Ali Jaber ini. Di saat tangan beliau tertusuk, tapi beliau masih sempat ingin menyelamatkan orang yang menusuk beliau. Bahkan dia memaafkan orang yang telah menusuk dia. Cukup mulianya Syekh Ali Jaber ini. Itu seseorang yang sangat pemaaf. Dan Syekh Ali Jaber pernah mengangkat seorang anak pemulung, dan anak ini beliau angkat karena beliau melihat anak ini pada saat mulung dia selalu mengaji di pinggir jalan. Dan beliau mengangkat anak ini menjadi anak angkat beliau. Dan beliau berikrar bahwa beliau akan menjadikan dia hafiz Quran, hafal 30 juz Al-Quran. Dan beliau yang menjadi gurunya. Beliau juga berjanji akan menjadikan anak ini imam besar. Tapi beliau pergi terlalu cepat, meninggalkan kita semua. Tapi mungkin itu yang terbaik untuk beliau. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya oleh Allah SWT. Dan insya Allah masuk surganya Allah SWT. Mudah-mudahan juga kita semua dapat bertemu lagi dengan beliau di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-temanku semua, dengan apa yang sudah terjadi di Indonesia di tahun 2021 ini, marilah kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya dan dengan apa yang sudah terjadi di Indonesia ini. Jangan takut, karena kematian pasti akan datang. Kapanpun, dimanapun. Kita hidup cuma punya 3 hari. Kemarin, yang mungkin kemarin kita sudah melakukan apa saja dan tidak bisa diulang kembali. Hari ini, lakukan dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan waktu kita. Gunakan untuk beribadah. Dan hari esok, yang mungkin kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa dengan hari esok. Marilah kita sama-sama perbanyak ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajari, kita ambil hikmahnya dengan apa yang sudah terjadi di negara Indonesia ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.